PJ Bupati Muba Dr. Andes Haji Apriyadi MSI kunjungi SD Negeri Sungai Batang Sekayu Pelakat Tinggi Selasa 19 Juli 2022 sekaligus memantau aktivitas pembelajaran tatap muka atau PTM. Begitu melihat sendiri semua persoalan yang dihadapi SD negeri tersebut dan sekolah-sekolah lainnya, Bupati langsung menginstruksikan untuk melakukan perbaikan, termasuk rehab rumah-rumah para penjaga sekolah yang dinilai tidak layak huni. Tahun 2022 ini kerusakan sedang hingga berat di SD hingga SMP Muba bertahap akan kita bereskan. Ya, salah satunya di SD Negeri Sungai Batang ini ada 3 ruang kelas yang sudah rusak, ujar Apriyadi saat mendatangi SD Negeri Sungai Batang. Selain itu, Apriyadi menuturkan kondisi rumah penjaga sekolah yang tidak layak huni dan berada di lingkungan sekolah juga akan menjadi prioritas utama. Rumah penjaga sekolah di SD Negeri Sungai Batang ini salah satu contoh yang sudah tidak layak. Dibangun sejak tahun 1987 sampai sekarang belum ada diperbaiki. Penjaga sekolah lanjutnya mempunyai andil menjaga lingkungan sekolah mulai dari kebersihan hingga keamanan. Tentu mereka harus difasilitasi dengan layak. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muba Dr. Andes Iskandar Syahrianto MH menerangkan, untuk memperbaiki rehabilitas ruang kelas SD Negeri Sungai Batang sudah dianggarkan PJ Bupati Apriyadi, serta juga untuk memperbaiki rumah penjaga sekolah. Lanjut Iskandar, untuk anggaran rehab ruang kelas sudah dianggarkan sebesar 303 juta dan rumah penjaga sekolah SD Negeri Sungai Batang dianggarkan sebesar 498 juta. Kemudian juga ada bantuan TIK sebesar 120 juta. Langkah Gubernur Sumsel Haji Herman Deru untuk mempertahankan tradisi atau kearifan lokal ditunjukkan dengan berbagai cara. Salah satu upayanya yakni dengan berkarang bersama masyarakat di Lubuk Larangan, Desa Tanjung Raya, Kecamatan Peksu, Kabupaten Lahat, Rabu 20 Juli 2022. Di mana diketahui, berkarang merupakan tradisi masyarakat Sumsel, khususnya masyarakat Kecamatan Peksu, Kabupaten Lahat, yang dilakukan setiap tahunnya. Berkarang memiliki arti menangkap ikan bersama dengan menggunakan alat sederhana seperti jala, tangkul, maupun menggunakan tangan kosong. Tak hanya itu, Herman Deru menyebut berkarang berdampak juga pada terjaganya ekosistem sungai. Ia menjelaskan, keberadaan ekosistem sungai seperti ikan membuktikan jika sungai tersebut masih terjaga dengan baik. Banyaknya ikan di lubuk ini menandakan daerah aliran sungai atau DAS terjaga dan tidak tercemar. Lalu keberadaan DAS yang baik juga tergantung pada hutan yang saling berkaitan. Kendati demikian, Herman Deru tetap mengingatkan agar masyarakat dapat terus meningkatkan upayanya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Seperti ikan belida, kelestariannya tentu harus kita jaga dengan baik, sehingga dapat menjadi warisan bagi anak cucu kita nanti. Jika tidak dijaga, maka bukan tidak mungkin ikan belida ini akan punah, bebernya. Didampingi Ketua TP PKK sekaligus Ketua PMI Provinsi Sumatera Selatan, Haja Febri Deru, Gubernur Sumsel Haji Herman Deru mengunjungi sekaligus meninjau kondisi korban kebakaran di Batu Ampar, Kelurahan 1 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, Rabu 20 Juli 2022 siang. Tak hanya memastikan kondisi warganya, Gubernur Sumsel Haji Herman Deru juga datang membawa sejumlah bantuan untuk para korban. Ia meminta kepada puluhan korban kebakaran untuk menyikapi musibah ini dengan tabah, tidak perlu mencari siapa yang salah, karena setiap orang pastilah tidak menginginkan adanya musibah, entah itu karena murni musibah atau akibat kelalaian ataupun kecerobohan. Menurut Herman Deru, dirinya selaku gubernur maupun anggota Dewan Provinsi, kemudian wali kota, camat yang bergerak ini semata-mata bukan karena tugas, namun juga sebagai bentuk aksi kemanusiaan. Tolong diterima ini dengan keikhlasan hati. Bantuan ini kami tahu belum mampu menyudahi kesedihan Bapak Ibu dan mengobati luka hati juga trauma yang dihadapi, tumbuhnya. Untuk itu, kepada anak-anak korban kebakaran ini, menurut Herman Deru juga akan diberikan pendampingan trauma healing
yang dipusatkan di Musola Jauharul Islam yang tak jauh dari lokasi kebakaran. Untuk membantu para korban ini beraktivitas pasca musibah kebakaran, ia pun menyalurkan bantuan uang tunai masing-masing 5 juta rupiah untuk 19 kartu keluarga yang terkena musibah kebakaran. Dia berharap bantuan ini dapat berguna membantu para korban menyekolahkan anak-anak mereka yang kebetulan baru memulai tahun ajaran baru sepekan lalu. Sementara itu, salah seorang korban kebakaran, Yanti, 44 tahun, ibu 3 anak ini mengaku cukup lega dengan sejumlah bantuan yang datang termasuk bantuan uang tunai dari gubernur. Alhamdulillah bisa untuk tambahan. Rencananya untuk biaya bangun rumah, walaupun tidak akan sama dengan rumah yang dahulu, dan juga bisa bantu buat anak sekolah. Terima kasih sekali, ujarnya berusaha tetap tegar.